Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Luna Yanti dan kelas PPT 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen perkebunan. Topik utama dalam presentasi ini adalah pengertian sistem informasi manajemen, fungsi sistem informasi manajemen, karakteristik sistem informasi manajemen, learning management system atau LMS, farming, supply chain management atau SCM, sistem informasi geografis atau SIG, WebGIS, dan yang terakhir precision farming. Pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dalam pembangunan sistem ini adalah untuk memecahkan berbagai masalah dalam bentuk bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Sistem ini digunakan untuk melakukan analisis sistem informasi pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen memiliki sejumlah fungsi yang akan berdampak baik terhadap operasional suatu perusahaan. Dikutip dari buku pengantar sistem informasi manajemen karya Jefferson Hutahyaan berkawan-kawan, berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama itu memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data, karena data yang ada dalam sistem informasi suatu manajemen adalah data yang tersaji secara akurat. Memungkinkan suatu arus informasi yang mudah dengan berbagai subsistem sehingga bisa menghindari berbagai kesalahan. Dalam hal ini memiliki artian yang mana harus bisa menyederhanakan suatu operasi dengan banyak keputusan di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi manajemen. Pengolahan sistem ini digunakan untuk mengolah berbagai informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Dirangkum dari berbagai sumber. Karakteristik tersebut diantaranya adalah dibuat dengan perencanaan yang sangat matang, memberikan banyak sudut pandang secara menyeluruh dari dinamika dan struktur organisasi, bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif, yang aman serta mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam organisasi, mengurus berbagai macam situasi luar biasa dan kemudian melaporkan hal tersebut. Bisa menciptakan suatu hubungan antar subsistem dalam organisasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat berdasarkan pandangan yang memiliki basis data yang baik sehingga dapat menopang sistem dengan kuat. Selanjutnya kita akan kembali ke sistem informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. Learning Management System juga disebut Learning Management Platform adalah program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi, dan distribusi konten pendidikan, program pelatihan, manual teknis, video instruksional atau bahan perpustakaan digital, dan proyek pembelajaran dan pengembangan. Ide learning management system berasal dari e-learning. E-learning yang dikembangkan dari kebutuhan akan konten pendidikan dan alat pelatihan yang murah, mudah diakses, mudah digunakan, dinamis, dan kolaboratif. Platform e-learning menyediakan instruktur internet di mana pembelajaran terjadi melalui berbagai teknik partisipasi. E-learning management system atau disebut juga LMS, seperti yang juga dikenal, dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Ini digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja atau pengguna lainnya, pengguna eksternal melalui internet. Ini memberikan konten dalam format yang dapat diakses, diunduh, dan dikerjakan dari lokasi dimanapun koneksi internet tersedia. Fleksibilitas dan penghematan biaya ini adalah dua elemen kunci dari LMS. Tetapi elemen ini juga berfungsi sebagai solusi perusahaan yang kuat. Ada 4 jenis platform manajemen pembelajaran yang tersedia di pasaran saat ini. Ini termasuk desktop berbasis web, LMS, dan platform aplikasi. Sistem desktop adalah sistem berbasis web yang biasanya berbasis Java atau HTML yang mendukung teknologi penjelajahan web umum seperti Internet Explorer, Safari, Firefox, dan Google Chrome. Sistem berbasis web memerlukan instalasi browser
komputer, penggunaan akhir yang menggunakan browser, yang mendukung teknologi yang diperlukan seperti Java, Hypertext, Transfer Protocol atau HTML, dan Adobe Flash. Teknologi pembelajaran berbasis web biasanya disampaikan melalui plugin atau add-on browser. Perangkat lunak ini dapat diunduh secara gratis, tetapi beberapa perusahaan mungkin mengenakan biaya minimal untuk penggunaannya. Biaya aplikasi LMS menggunakan platform Java untuk fungsionalitas web. Platform aplikasi di sisi lain dirancang untuk industri tertentu dan datang dalam berbagai bentuk, termasuk unit mandiri, plugin, dan ekstensi. Sistem LMS desktop dapat terdiri dari serangkaian program perangkat lunak berpemilik yang berjalan pada sistem operasi berbasis Windows, macOS, Linux, atau Unix. Semua learning management system berisi kemampuan untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan memungkinkan akses ke file dan situs web yang dikelola di server jarak jauh. Setiap LMS memiliki kemampuan untuk mengkategorikan dan mengumpulkan informasi siswa sesuai dengan tujuan masing-masing. Learning management system. Namun ada fitur lain yang tersedia di semua jenis platform learning management system. Learning management system juga menyediakan kemampuan pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melihat semua konten kursus, peringkat instruktur, ikhtisar kursus, dan kemajuan siswa. Kemampuan pelaporan online dapat mencakup formulir yang disesuaikan untuk melacak kemajuan siswa dan peringkat instruktur. Banyak LMS juga menyertakan kemampuan pembelajaran sosial yang memungkinkan siswa untuk berbagi pembelajaran dengan siswa lain di kelas yang sama dan melalui email, obrolan, dan forum diskusi. Pembelajaran sosial memungkinkan siswa untuk berteman dan mendiskusikan topik kursus dan kemajuan dengan siswa lain dalam lingkungan online yang aman. Beberapa LMS juga memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi grup pengujian dan mengintegrasikan alat kolaborasi seperti Microsoft SharePoint dan Evonik dengan pembelajaran sosial. Selanjutnya yang kedua itu ada e-farming. E-farming adalah aplikasi pendaftaran lahan dan monitoring kemajuan pekerjaan melalui web dan mobile application atau Android yang didukung dengan teknologi GIS dan satelit. Aplikasi ini telah diterapkan di PTPN 10 sejak tahun 2016 dan terus dikembangkan setiap tahunnya. E-farming memberikan beberapa manfaat, yaitu kemudahan registrasi lahan di beberapa pabrik gula, keakuratan verifikasi lahan untuk menghadirkan overlapping area, kemudahan monitoring lainnya, dan juga sebagai media komunikasi dengan petani setiap saat. Setelah kesuksesan penerapan ERP/SAP di PTPN 10, go live implementasi e-farming ini juga menjadi bukti kesuksesan penerapan teknologi mutakhir di setiap proses bisnis PTPN 10. Terang Dwi Satrio Anurogo, Direktur Utama PTPN 10. Beberapa tahapan pengimplementasian telah dilakukan oleh PTPN 10 selaku role model dan implementator sejak awal Juli 2018 yang lalu. Tahapan tersebut yakni overview e-farming, penyusunan bisnis, blueprint, dan key user training and user training. Sehingga penyesuaian aplikasi dengan level korporasi holding perkebunan nantinya akan ada 2.000 user di 7 PTPN gula yang akan mengoperasikan e-farming ini. Adanya implementasi e-farming di seluruh PTPN gula akan dapat menunjang produktivitas di sisi on-farm. Selain itu juga akan diperoleh kepastian luas lahan tanaman tebu dan jumlah bahan baku tebu atau BBT. Selanjutnya yang ketiga ada e-farming pada perkebunan kelapa sawit, pengolahan pertanian Blackmore 1994. Precision farming menggunakan adanya peningkatan produktivitas sementara biaya produksi menurun dan lingkungan minimal NRC 1997 dalam Sibu Sawah 2001 menurut Blackmore 1994. 3 aspek dalam precision farming.
adalah menemukan apa yang terjadi di dalam lahan, memutuskan apa yang dilakukan untuk itu, dan memberikan perlakuan pada area tergantung pada keputusan yang dibuat. Pelaksanaan precision farming merupakan suatu siklus yang berkesinambungan dari tahap perencanaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pemanenan. Selanjutnya ada supply chain management atau SCM. Merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Supply chain management atau SCM merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai perintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer, sehingga barang datang dapat diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang tepat, pada lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan tujuan mencapai cost dan sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai service level yang diinginkan. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama itu ada panen, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada persediaan, yang keempat distributor. Selanjutnya sistem informasi geografis atau SIG atau Geographic Information System atau GIS adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi. Terdapat 5 komponen utama SIG menurut John E. Harmon dan Stephen J. Anderson 2003, yaitu user atau pengguna yang menjalankan sistem. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Software atau perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan dan penayangan data spasial. Yang terakhir, hardware atau perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Selanjutnya, ada WebGIS, adalah suatu perangkat lunak SIG atau pemetaan secara digital yang menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi, yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, menghubungkan, dan menyediakan informasi dalam bentuk skrip, peta digital, serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan GIS melalui jaringan. Dan yang terakhir ada precision farming, adalah suatu usaha pertanian dengan pendekatan dan teknologi yang memungkinkan perlakuan yang teliti terhadap rantai agribisnis dari hulu sampai ke hilir. Precision farming merupakan istilah yang digunakan untuk menjabarkan tujuan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pertanian. Precision farming memungkinkan adanya peningkatan produktivitas sementara biaya produksi menurun dan dampak lingkungan. Menurut Blackmore, 3 aspek dalam precision farming adalah menemukan apa yang terjadi dalam lahan, memutuskan apa yang dilakukan untuk lahan itu, dan memberikan perlakuan pada area tergantung pada keputusan yang dibuat. Pelaksanaan precision farming merupakan suatu siklus yang berkesinambungan dari tahap perencanaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pemanenan. Tahapan awal dari siklus precision farming adalah analisa kesuburan tanah dari sampel tanah, sedangkan pada sistem yang telah berjalan biasanya melalui proses untuk monitor hasil panen di setiap lokasi suatu sesuai koordinator georeferencing, yaitu penandaan koordinat geografi untuk titik-titik pada permukaan bumi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.